Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Triska Susila Nindya SKM MPH Nutrition selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alikasya Baramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis asupan gizi balita menggunakan indikator IECF. PMBA atau IGCF bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menanggulangi masalah gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak usia dini. Pendekatan ini tuh menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, serta pengenalan MPASI bergizi setelahnya untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Metode yang dapat dilakukan yang pertama, data dikumpulkan melalui 24-hour food recall, yang kedua penilaian mencakup 3 indikator yaitu MDD, MMF, dan MMFF. Yang ketiga, hasil ketiga indikator itu digabungkan menjadi minimum acceptable diet atau MAD, dan yang keempat, anak dinyatakan memenuhi MAD jika semua indikator bernilai 1. Berikut ada biodata responden dengan nama responden Satria Fati dengan jenis kelamin laki-laki dengan berusia 18 bulan. Selanjutnya ada hasil food recall, yang mana hasil food recall ini untuk menganalisis indikator-indikator IECF. Selanjutnya yaitu ada analisis minimum dietary diversity, yang mana responden itu telah mengkonsumsi seluruh 8 kelompok makanan sehingga memperoleh skor 1 sesuai dengan kriteria MDD. Selanjutnya yaitu analisis minimum meal frekuensi, yang mana tuh responden masih ASI dan makan 5 kali sehari, terdiri atas 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, sehingga frekuensi ini tuh telah memenuhi FMF sehingga responden mendapatkan nilai 1. Selanjutnya yaitu analisis minimum milk feeding frekuensi, yang mana responden itu masih mendapatkan ASI sebagai sumber utama susu, serta mengonsumsi 1 kali susu formula pada malam hari sebanyak 150 ml. Dengan demikian, responden memenuhi MMF dan memperoleh skor 1. Selanjutnya ada analisis minimum acceptable diet, yang mana responden itu memperoleh skor 1 pada seluruh indikator MDD, MMF, dan MMFF yang menunjukkan variasi makanan, frekuensi makan, dan pemberian susu telah sesuai anjuran. Dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut, anak dinyatakan memenuhi MAD sehingga mendapatkan skor 1. Selanjutnya ada rekomendasi untuk responden, yang mana yang pertama mempertahankan kebiasaan makan anak dengan memberikan makanan bervariasi, yang kedua memperhatikan kualitas dan jumlah ASI atau susu formula, yang ketiga mengkoordinasikan dengan pengasuh atau keluarga lain terutama jika ibu bekerja agar jadwal jenis dan porsi makan anak tak teratur, yang keempat melakukan pemantauan tubuh kembang secara rutin melalui penimbangan dan pengukuran di posyandu atau fasilitas kesehatan, dan yang terakhir memberikan camilan sehat agar anak tuh terbiasa dengan pola makan bergizi sejak dini. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu memberikan gambaran menyeluruh tentang pola makan anak, mencakup keberagaman dan frekuensi makan untuk menilai kecukupan gizi. Yang kedua itu mengikuti standar WHO sehingga dapat digunakan secara luas. Yang ketiga itu bermanfaat untuk pemantauan gizi masyarakat karena hasilnya itu dapat digunakan untuk menilai praktik pemberian makan dan dasar perencanaan program perbaikan gizi. Untuk kekurangan IECF sendiri yaitu yang pertama rentang band ingatan karena hasil sangat bergantung pada ingatan ibu atau pengasuh saat wawancara. Yang kedua itu tidak menjelaskan kandungan gizi secara detail karena hanya menilai jenis dan frekuensi makanan tanpa memperhitungkan zat gizi yang dikonsumsi. Yang ketiga itu tidak selalu mencerminkan status gizi anak sebab hasil IECF ini tidak langsung berkaitan dengan ukuran antropometri. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis food recall dengan metode IECF, anak berusia 18 bulan telah memenuhi seluruh indikator MDD, MMF, dan MMFF yang menunjukkan pola makan beragam dan frekuensi makan sesuai anjuran untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan metode IECF, meningkatkan keterampilan analisis data konsumsi pangan, serta memahami pentingnya edukasi gizi bagi ibu dan pengasuh balita. Untuk saran yang dapat diberikan, yang pertama, mahasiswa tuh perlu lebih teliti saat mengumpulkan data dan mencatat data food recall serta memastikan kesesuaian dengan hasil perhitungan indikator IECF agar analisis lebih akurat. Yang kedua, diperlukan pelatihan tambahan terkait teknik wawancara dan interpretasi hasil IECF. Yang ketiga, untuk ibu balita sendiri disarankan untuk mempertahankan pola makan anak yang beragam dan untuk menjaga kecukupan gizi. Berikut ada beberapa referensi yang digunakan selama penyusunan laporan praktikum. Selanjutnya juga ada beberapa dokumentasi yang diambil pada saat melakukan food recall dengan responden dan ibu responden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.